Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat turut hadir dan berkumpul pada agenda Sapa Pagi yang rutin kita laksanakan di setiap pekannya. Di pagi hari ini Ustadz bertindak selaku host atau pembawa acara. Ustadz akan bacakan susunan acara Sapa Pagi kita hari ini, yaitu pertama, penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Wiguna. Kemudian agenda yang kedua adalah pembacaan hadis dengan 3 bahasa, dan agenda yang ketiga yaitu dan lain-lain serta penutupan. Itu saja untuk mempersingkat waktu kepada Fadilatul Ustadz Wiguna, fal yataqaddam mashkuran. Tafadhal Ustadz. Oh, syukran Ustaz, jazakallah khair. Suaranya terdengar Ustaz? Terdengar Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihudah ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ustaz? Terdengar Ustaz? Tafadhal. Naam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmah a'tina al-hikmah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwat at-talibat wal asatidzah al-fudala, azakumullah. Wa hayyakumullah wa bayyakum. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kita serta langkah kita merupakan langkah kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita atau menempatkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih dapat berkumpul di Sapa Pagi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati hari kita sehingga kita dapat belajar kembali pada pekan ini dengan penuh semangat, karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Manusia hanya bisa berusaha, akan tetapi semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufiknya, diberikan semangat untuk menuntut ilmu, membahas, belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu-ilmu pendukung lainnya. Akhwat thalibat rahimakumullah wal asatidzah al-fudala rahimakumullah. Siapa dari kita yang tidak tahu sosok Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail? Siapa yang tidak tahu sosok Al-Imam Al-Bukhari? Kitabnya merupakan kitab terfenomenal. Ya. Bagaimana tidak? Kitabnya Sahih Bukhari merupakan salah satu atau satu-satunya kitab yang tersahih
yang isinya terbenar setelah apa? Setelah Al-Quran Al-Karim. Ya, setelah Al-Quran Al-Karim, kitab tersahih adalah Sahih Al-Bukhari. Akan tapi pernah tidak kita melihat perjuangan dari Al-Imam Al-Bukhari dalam menuntut ilmu? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari pernah berhari-hari tidak bisa keluar rumah. Bayangkan, Al-Imam Bukhari berhari-hari tidak bisa keluar rumah. Mengapa? Apa karena corona? Bukan karena corona. Mengapa beliau tidak bisa keluar rumah? Karena beliau tidak memiliki pakaian untuk menutupi aurat. Bayangkan, seorang Al-Imam Al-Bukhari tidak punya pakaian untuk menutupi auratnya, sehingga beliau tidak dapat keluar rumah. Kok tidak punya pakaian, Ustaz? Kenapa? Karena seluruh barang milik Al-Imam Al-Bukhari telah habis. Untuk apa beliau habiskan? Untuk biaya pendidikan beliau. Bayangkan, seorang Al-Imam Al-Bukhari menjual seluruh hartanya, bahkan pakaiannya, untuk apa? Untuk belajar. Untuk menuntut ilmu, sehingga terciptalah sebuah karya yang fenomenal, yang merupakan kitab tersahih setelah Al-Quran Al-Karim. Kalau kita lihat lagi dari keadaan para salaf yang lainnya, misalkan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang imam mazhab 4 yang merupakan sebutannya adalah Al-Imam Darul Hijrah, karena beliau Imam Malik tidak pernah keluar dari kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau belajar dan mengajar di sana, di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun mempunyai karya yang fenomenal. Apa karyanya? Yaitu kitab Al-Muwatta. Disebutkan oleh para ulama bahwa kitab tersebut merupakan kitab nomor 7 tersahih. Ada yang menyebutkan nomor 6, ada yang menyebutkan nomor 5. Setelah Al-Quran Al-Karim. Bagaimana keadaan beliau rahimahullah ta'ala di saat beliau menuntut ilmu? Bahkan beliau rahimahullah disebutkan oleh muridnya atau salah seorang ulama mazhab Al-Malikiyah, yaitu Ibnu Abdul Bar, bahwasanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah menjual atap rumahnya. Bayangkan, menjual atap rumahnya untuk apa? Untuk biaya belajar. Kok bisa para salaf seperti itu? Apa yang membuat mereka seperti itu? Kalau kita tengok dengan pandangan duniawi, pastinya mereka itu menderita. Benar tidak? Al-Imam Al-Bukhari tidak punya pakaian sama sekali. Sampai-sampai teman-temannya itu patungan untuk membelikan Al-Imam Bukhari pakaian. Al-Imam Malik menjual rumahnya, menjual atap rumahnya untuk belajar. Bayangkan, bagaimana keadaan Madinah yang saat panas adalah panas yang sangat. Dan saat dingin, dingin yang sangat. Dan beliau tidak punya atap rumah. Seharusnya beliau menderita. Akan tetapi, apakah mereka semua menderita? Pertanyaannya. Kalau kita lihat lagi kisah para salaf yang lainnya. Seorang Abu Hatim, yang seorang ulama hadis, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi bahwasanya beliau pernah berjalan 5.800 km. Bayangkan, 5.800 km. Itu dari mana ke mana itu? Beliau berjalan tidak pakai kendaraan, tidak pakai mobil, tidak pakai pesawat. Beliau jalan kaki. Untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu.
Bayangkan bagaimana perjuangan beliau. 5.800 kilometer beliau gunakan untuk dengan berjalan kaki. Untuk apa? Untuk belajar. Bahkan Ibnu Thohir berjalan kakinya tidak pakai sendal. Tidak pakai apa? Tidak pakai alas kaki. Kenapa tidak pakai alas kaki? Bukan beliau tidak mau, kan, tetapi beliau memang tidak punya. Gurun pasir beliau lewati. Bahkan dikisahkan bahwasanya karena hal tersebut beliau pernah 2 kali kencing darah. Pertama saat di Baghdad, di kota Baghdad. Yang kedua adalah di kota Mekah. Menderitakah mereka? Apakah mereka menderita? Bayangkan tidak. Pertanyaan adalah menderitakah mereka? Jawabannya adalah sekali-kali tidak. Bayangkan, Imam Bukhari dengan karyanya tersebut, berapa jumlah para ulama yang telah membahas kitab beliau? Berapa jumlah para tulabul ilm yang telah membahas kitab beliau dan mempelajarinya? Berapa kali para malaikat, para semut-semut di tanah, para ikan-ikan di lautan mendoakan untuk beliau. Beliau tidak pernah menderita. Kenapa? Karena beliau atau mereka semua para salaf tersebut tahu harga dari ilmu. Ilmu itu merupakan suatu yang tak berharga, suatu yang sangat-sangat berharga. Yang tidak bisa dinilai apapun. Bahkan Abuna Adam alaihissalam, bapak kita Adam alaihissalam, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ilmu. Adam alaihissalam mencetakkan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada malaikat karena apa? Karena ilmu, bahkan para malaikat seisi langit pada saat itu diperintahkan untuk hormat sujud kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Karena apa? Karena ilmu. Dan orang-orang yang tahu kemuliaan ilmu ini cuma orang-orang yang mana? Orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang yang mereka mulia. Karena tidak akan tahu harga dari suatu barang yang bagus kecuali orang yang tahu harga tersebut. Kalau misalnya kita mempunyai guci atau barang antik atau ikan hias arwana misalkan yang pernah ikut kontes dan lain-lain, kita tawarkan ikan tersebut kepada orang biasa. Ditawar berapa harga ikannya? Mungkin cuma 100.000, 50.000. Coba kita tawarkan ke orang yang lain, ke tukang penjual ikan. Mungkin laku 500, 300. Coba kita tawarkan ikan arwana tersebut dengan menunjukkan sertifikat dia pernah ikut lomba, misalkan, ke orang yang suka ikan arwana. Akan berapa laku harga ikan tersebut? Begitu juga ilmu. Tidak tahu harga atau mulianya sebuah ilmu kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Maka pertanyaannya di sesi ini atau di sesi pagi ini, bagaimana sih caranya kita memuliakan ilmu tersebut? Bagaimana caranya kita memuliakan ilmu tersebut? Karena segala sesuatu harus ada ilmunya. Ilmu, belajar ada ilmunya. Mengamalkan ada ilmunya. Berdakwah ada ilmunya. Berdebat ada ilmunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang pertama, yang harus dilakukan seorang thalibul ilm adalah mencucikan wadah dari ilmu tersebut. Segala sesuatu pasti punya yang namanya wadah. Air punya wadahnya, itu gelas atau teko. Mobil pun punya wadahnya atau tempat penyimpanannya. Tidak mungkin kita menyimpan mobil misalkan di tempat sampah, kecuali mobil tersebut sudah tidak
bisa difungsikan lagi. Nah, ilmu pun ada tempatnya. Karena ilmu merupakan suatu yang berharga, yang sangat berharga. Harusnya ditempatkan di tempat yang sangat suci. Seharusnya. Karena dengan kotoran tempat tersebut akan memengaruhi kualitas dari ilmu seorang. Apa tempat tersebut? Ada yang tahu? Para thalibat, ada yang tahu tempat ilmu tersebut di mana? Ditaruhnya di mana? Halo? Suara jelas ya? Halo? Suara terdengar jelas? Dengar, Ustaz. Naam, sahih. Naqiya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsanti. Barakallahu fiik. Tempatnya adalah di hati. Tempatnya adalah di hati. Kalau misalkan lampu saja nih, lampu nih, kalau tempatnya kotor, lampu itu akan bersinar, ada kotoran juga, akan ruangan itu tidak akan cerah karena lampu tersebut kotor. Begitu pula hati. Kita harus bersihkan hati tersebut. Dari apa dibersihkan, Ustaz? Dari apa sih sebenarnya bersihkan hati tersebut? Dari dua hal. Yang pertama adalah asyahawat. Dari syahwat-syahwat. Pernahkah kita atau ingatkah kita dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di saat beliau mengeluhkan dengan buruknya hafalan. Beliau mengadukan kepada Al-Imam Waqi' rahimahullah ta'ala. Syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi farsyadani ila tarkil ma'asi. Aku bersyakwa mengadu kepada Imam Waqi'. Halo, terdengar suaranya? Iya, terdengar, Ustaz. Mungkin putus sinyal kali tadi. Terputus ya, sinyal sini agak susah saat pakai nggak menyalakan video. Kita lanjutkan ya. Pernahkah kita atau ingatkah kita dengan perkataan Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi. Aku bersyakwa mengadukan kepada Al-Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i yang merupakan seorang sekali baca langsung hafal, disebutkan Imam Syafi'i itu sekali baca langsung hafal. Sekali dengar pun langsung hafal beliau rahimahullah ta'ala. Mengadukan tentang buruknya hafalan beliau kepada Imam Waqi'. Lalu Imam Waqi' berkata apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Yang pertama kali Imam Waqi' sebutkan adalah meninggalkan maksiat. Syahwat, maksiat. Imam Waqi' tidak berkata, oh coba diulang lagi hafalannya. Tapi yang pertama kali apa? Diperbaikinya hatinya. Perbaiki dulu hatinya. Nah itu penting makanya. Untuk kita memperbaiki hati kita dari syahwat. Kita ingat untuk apa kita belajar di Imam Nawawi ini. Untuk apa kita belajar? Kalau dibilang untuk berbakti pada orang tua Ustadz, karena orang tua kita menyuruh untuk belajar di sini. Apakah disebut berbakti ketika kita sudah belajar dan kita tidak atau menyia-nyiakan kesempatan kita untuk belajar? Datang tidak tepat waktu misalkan. Di kelas tidur misalkan. Di saat belajar malah buka YouTube misalkan. Apakah disebut berbakti ketika kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan orang tua kita untuk belajar di Imam Nawawi?
Yaitu apa kita belajar? Pertama yang harus kita tahu, kita belajar untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Karena sejatinya manusia itu bodoh. Sejatinya manusia itu bodoh. Kalau tidak bodoh, tidak perlu dibuka sekolah-sekolah. Tidak perlu belajar, karena sudah pintar. Yang pertama, kita harus mengangkat kebodohan dalam diri kita. Setelah kita mengangkat kebodohan tersebut, apa yang kita lakukan? Kita beramal dengan apa yang kita punya. Yang kita pelajari. Setelah itu apa? Kita mengajari orang lain. Mengangkat kebodohan dari orang sekitar kita. Nah itu kita harus tahu apa tujuan kita untuk belajar. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya di Imam Nawawi ini untuk apa? Untuk benar-benar belajar. Ustaz banyak dengar cerita atau banyak yang cerita kepada Ustaz. Misalkan waktu SMA, ya, dia cerita, wah, anak nyesel nih, SMP anak nggak belajar dengan benar, sehingga SMA ini ada sedikit bisa pahamin pelajaran. Pas kuliah juga gitu. Wah, anak nyesel nih sekolah di sini, sekolah di misalkan di mana misalkan. Ustaz dulu di Al-Irsyad banyak cerita Ustaz kan pas kuliah itu. Di Al-Irsyad dulunya nggak belajar dengan benar. Sehingga pas di sini, pas di Madinah misalkan beliau nggak bisa sempurna memahami ilmu itu. Jangan sampai seperti itu. Kita manfaatkan kesempatan yang ada di sini. Masya Allah, Imam Nawawi ini guru-gurunya insya Allah profesional. Insya Allah. Dengan Ustadz Wandi di bahasa Arab, yang udah lama mengajar, udah punya pengalaman banyak dalam mengajar bahasa Arab. Atau ustadzah yang lainnya, dalam bahasa Inggris atau dalam materi atau pelajaran-pelajaran lainnya. Kita manfaatkan kesempatan ini. Ya. Kita bersihkan hati kita dari asyahawat. Pertama, ikhlaskan hati kita itu. Kita ikhlaskan hati kita belajar untuk apa. Yang kedua, kita jauhi maksiat. Maksiat, banyak maksiat itu sekarang. Buka HP isinya maksiat. Buka HP isinya apa? Buka Instagram, YouTube isinya maksiat semua. Atau kebanyakan maksiat. Ada iklan-iklan yang maksiat. Maka harus banyak beristighfar kita ini. Harus banyak beristighfar. Jika Rasulullah SAW saja, di zaman dahulu, zaman yang merupakan zaman kemasan, bayangkan di zaman kemasan, Rasulullah SAW yang merupakan seorang yang maksum terhindar dari dosa kecil, beliau beristighfar, dosa besar, beliau beristighfar 100 kali dalam sehari. Bagaimana kita di keadaan kita sekarang harus beristighfar berapa kali harusnya? Kita bersihkan hati kita dari syahwat. Termasuk syahwat apa? Syahwat musik. Syahwat musik yang bisa apa? Yang bisa membuat hati kita kotor. Loh, Ustaz, memang musik syahwat, Ustaz? Syahwat. Kenapa? Karena musik hukumnya haram. Ijma dari para ulama. Hukum musik haram. Kesepakatan para ulama. Sebisa mungkin kita jauhi yang namanya asyahawat. Untuk membersihkan apa? Membersihkan hati kita. Yang kedua adalah kita membersihkan hati kita dari namanya asyubuhat. Yang namanya apa? Asyubuhat atau syubhat-syubhat. Jangan malah kita dengar syubhat itu. Ada ada syubhat-syubhat yang yang orang-orang tentang apapun itu, tentang apapun. Jangan didengar syubhat-syubhat itu. Jika Imam Malik rahimahullah ta'ala saja, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala saja, yang dikatakan bahwasanya beliau hafal 1 juta hadis
ketika berjalan di majelis sekelompok orang Mu'tazilah yang merupakan kelompok sesat, beliau menutup telinganya. Bayangkan, beliau hafal 1 juta hadis, tetapi ketika ada syubhat, beliau menutup telinganya. Nah, kita hafal berapa hadis? Hafal berapa hadis kita? 1 hadis pun kadang-kadang lupa. Al-Quran pun belum hafal. Kata Ustaz Yazid tuh, syubhat menyambar-nyambar. Menyambar-nyambar syubhat itu. Nah, pembersihan hati ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," maka bajumu sucikanlah. Menurut beberapa mufassir, baju di sini adalah baju batin, yaitu hati. Yaitu hati. Bayangkan Rasulullah SAW diperintahkan untuk membersihkan hatinya terlebih dahulu sebelum berdakwah. Dan seorang warasatul anbiya yang merupakan tulabul ilm, talibatul ilm, perlu apa? Lebih perlu dalam membersihkan hatinya. Jika kita aja malu ketika kita pakai pakaian kotor, malu tidak? Pakai pakaian kotor, compang-camping, kita keluar rumah pakai pakaian compang-camping kotor, banyak kotoran misalkan, malu tidak? Malu kan? Maka harusnya kita malu. Kenapa? Malu Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hati kita, yang hati kita kotor. Harusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada wajah-wajah fisik-fisik kalian. Mau dia gemuk, mau dia kurus, mau dia tampan, mau dia kurang tampan, atau mau dia kaya, mau dia miskin, Allah tidak melihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, kan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat adalah dalam hati-hati kalian. Wa amalikum, dan amal-amal soleh kalian. Ketika orang kaya misalkan amal soleh dikit, apa gunanya? Ketika orang yang tampan tapi hatinya kotor, apa gunanya? Tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya. Yang perhatikan ini harus diperhatikan dalam menuntut ilmu itu mensucikan hati. Salah satu mensucikan hati dengan apa? Dengan kita menghormati pemegang ilmu tersebut, menghormati guru-guru kita. Ada adab-adabnya di dalam berkomunikasi dengan para asatidzah. Tidak sembarangan. Mau ilmunya berkah, maka hormati guru-guru kita. Misalkan di dalam mengirim tugas, misalkan salam dulu, "Assalamualaikum Ustaz, ini tugas saya." Kalau sebelumnya belum pernah sebutkan nama saya gini, nama saya Fulana, kemudian sebutkan tugasnya apa. Jangan langsung tugas dikirim. Tugas kirim. Salam, bila salam, wala to'am, wala kalam, nggak ada salam, nggak ada makanan, nggak ada ngomong sedikit pun, tugasnya doang. Ya. Seorang salaf pernah berkata, yaitu Sahal bin Abdullah, "Haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla." Haram. Hati itu dimasuki cahaya, haram, nggak boleh. Masuk cahaya, akan tapi dalam hati tersebut ada sesuatu yang Allah benci. Ada sesuatu yang Allah benci. Maka kita bersihkan hati kita ini dari syahwat, dari syubhat, dari maksiat-maksiat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dari maksiat-maksiat kebid'ahan, dari maksiat-maksiat yang lainnya. Dan jikalaupun kita terjatuh dalam maksiat, kesalahan,
kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada satu orang pun yang terbebas dari namanya maksiat. Akan tapi orang beriman ketika dia berbuat salah, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum bisa melakukan suatu hal yang besar. Kita menciptakan suatu hal yang besar yang bisa membuat manusia takjub. Akan tapi jika kita belum dapat melakukan sesuatu yang besar, maka lakukanlah sesuatu yang kita bisa dengan cara yang besar. Ketika kita belajar, kita bisa belajar lakukan dengan cara yang besar, itu dengan kita tepat waktu. Dengan kita perhatian dengan pelajaran, video-video pelajaran diperhatikan dengan sesama. Kalau ada pertanyaan ditanya kepada ustadznya. Ingat, jika kita belum bisa melakukan hal-hal yang besar, maka lakukan hal yang kita bisa lakukan dengan cara yang besar. Ini saja dari Ustadz. Semoga yang sedikit ini bisa menyemangati kita dalam belajar di pekan ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah cukup. Ya, syukran Ustaz. Syukran kasiran Ustaz atas tausiahnya. Ustaz ingatkan bahwa kita masih menggunakan Zoom versi personal. 1 menit 20 detik menuju shutdown. Jadi nanti bila mana berhenti mendadak, mohon kepada anak-anak semua untuk masuk kembali ke Zoom, karena masih ada sedikit lagi agenda yang harus kita tuntaskan. Baik, agenda yang kedua yaitu pembacaan hadis oleh rekan-rekan kalian, anak-anak kita. Kepada yang bertugas, Ustadz persilahkan. Haddatsana Yahya bin Yahya Tamimi akhbarona Abul Ahwasi wa haddatsana Abu Bakri bin Abi Syaibata haddatsana Abul Ahwasi an Abi Ishaqa an Musa bin Iya, seperti yang Ustaz utarakan, jadi ada sedikit jeda terhenti karena kita menggunakan Zoom versi personal. Kita tunggu dulu beberapa teman, kemudian nanti akan kita lanjutkan. Tidak akan lama insya Allah, mohon bersabar. Kepada Akila, bila sudah hadir, langsung saja Akila, dilanjutkan. Yahya bin Yahya al-Tamimi told us about Abu al-Ash, and Abu Bakr ibn Abi Shayba told us about Abu Ishaq, about Moses ibn Talha, about Abu Ayyub. He said, a man came to the Prophet, peace be upon him, and he said, show me a job that I do, he will give me a hand from heaven, and he will keep me away from hell. He said, worship God.
Do not involve anything in him, and you pray and zakat comes and reaches your mercy. When I managed, the messenger of God, peace be upon him, said that if he stuck to what he had ordered, he entered paradise, and in the novel of Ibnu Abi Shayba, if he stuck to him. Oke. Selanjutnya yang berbahasa Indonesia. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya At-Tamimi telah menggambarkan kepada kami, Abu al-Ahwas dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Abu al-Ahwas dari ibu Abu Ishaq dari Musa bin Allah dari Abu Ayyub, dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang mendekatkanku dari surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah, tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung silaturahim dengan keluarga. Ketika dia pamit, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dia berpegang teguh pada sesuatu yang diperintahkan kepadanya, niscaya dia masuk surga. Dan dalam satu riwayat Ibnu Abu Syaibah, jika dia berpegang teguh dengannya. Sudah? Ya. Sudah selesai. Kalau Gina, pembacaan hadis dengan bahasa apa? Bahasa Arab, Ustadz, maaf tadi karena Zoom-nya sudah habis tadi, jadi belum dilanjutkan. Dan Sekarang aja. Bahasa Arab. Sekarang aja nggak apa-apa. Silahkan Gina. Sebentar. Sebentar dulu. Koyum. Ya, sembari menunggu. Ya, silahkan. Sembari menunggu Gina, Ustadz ingatkan bahwa ada tugas untuk membuat rangkuman ya, sebagaimana biasa, apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Wiguna berupa tausiah tadi, silahkan anak-anakku rangkum kemudian dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Ya, silahkan Gina. Tadi sampai mana? Aduh. Yang aja. Haddatsana Yahya bin Yahya Tamimiyu akhbarona Abul Ahwasih wa haddatsana Abu Bakri bin Abi Syaibata haddatsana Abu Ahwasi an Abi Ishaqa an Musa bin Talhata an Abi Ayyuba qala
ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin a'maluhu yudnini mil jannati wa yubaiduni min nari qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa yuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilu za rahimika kolam ma wa tuqimus salata salah. Oke. Rahimika qallama adbaro qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intamassaka bima umira bihi dajalal jannata wa fi riwayati ibni abi syaibata in tamassaka bihi. Sudah, Ustaz. Baik. Terima kasih Gina atas bacaan hadisnya, juga kepada teman-teman Gina yang lain, Zarifah dan Akila Azza ya. Dan agenda berikutnya adalah pengumuman. Ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustazah Berliani kepada Ustazah. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Kedengeran nggak? Assalamualaikum Ustaz. Terdengar suaranya? Terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah akan coba menyampaikan pengumuman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, silahkan Ustazah. Kenapa? Tadi yang awal. Assalamualaikum Ustaz. Udah kedengar Bu, silahkan. Ya, Tadi agak apa mungkin iya dari ini ya, dari handphone dari Zoom-nya Ibu Nafisah nih. Karena di akun saya ada ini masalah. Ya, jadi Ustazah ingatkan kembali ya anak-anakku sekalian kelas 7, 8 dan 9. Insya Allah nanti Ustazah akan share 5 vocabulary setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.
beserta artinya yang harus kalian hafalkan ya. Kenapa harus dihafalkan? Karena insya Allah akan ada ujian mendadaknya. Jadi kalian diharapkan benar-benar harus menghafalnya. Nah, karena vocabulary untuk kelas 7, 8, dan 9 itu sama, maka nanti soal ujian kalian pun juga akan sama. Harapannya dengan menghafal 15 vocabulary dalam sepekan ini bisa menambah perbendaharaan kata kalian. Dan vocabulary-nya insya Allah tidak susah-susah sih, yang gampang-gampang saja yang biasa kalian temukan di kehidupan sehari-hari ya. Dan setiap kalian mendapatkan 5 vocabulary baru, diharapkan kalian menuliskan kelima vocab tersebut di buku monitoring kalian, yaitu di bagian kolom bahasa Inggris. Jadi nanti Ustazah akan lihat catatannya di catatan monitoring kalian ya. Catatan vocab itu nanti di catatan monitoring kalian. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Untuk pengumumannya, jika ada pertanyaan mungkin bisa di chat via WhatsApp ya ke Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz, saya kembalikan kepada host. Ya, syukron Ustazah Berliani. Kemudian ada satu tambahan pengumuman lagi. Diinformasikan kepada semua anak-anak Ustadz bahwa ada sedikit perubahan guru mengajar untuk beberapa mata pelajaran. Materi IPA kelas 9 saat ini akan diampu oleh Ustazah Ayuningsih. Kemudian untuk materi literasi kelas 7 dan literasi kelas 9 nanti akan diampu oleh Ustadz Wandi. Taib, dengan berakhirnya pengumuman ini maka berakhir pula lah agenda kita Sapa Pagi di hari ini. Syukron lakum ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.